Ya, pemirsa, di tengah tadi kabar-kabar yang mengenai buruk kekurangan-kekurangan yang ada di sektor pertanian Indonesia, ternyata ada kabar baik yang diklaim oleh pemerintah bahwa berhasil telah mengekspor beberapa buah yang khas dari Indonesia ke luar negeri. Tapi kita tidak lupa bahwa masalah di Indonesia seperti tadi Anda katakan bahwa masalah di tata niaga ini ada masalah kartel. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Indonesia menjadi lahan atau sebuah negara yang basah untuk mereka-mereka yang ingin berbisnis di kartel ini, dengan kartel ini? Walau bagaimanapun ada hubungannya dengan governance sistem kita punya, dengan penegakan hukum kita punya ya, dengan tumpang tindihnya aturan yang cukup banyak ya. Anda ingat kontroversi mengenai RIPH namanya, rekomendasi impor produk hortikultura kan, dulu bersamaan dengan rekomendasi untuk produk peternakan. Jadi dari ketidakjelasan itu menjadi bahan yang empuk kan bagi siapapun yang ingin memburu rente kalau bahasa saya itu kan. Nah jadi tidak mungkin kalau urusan dengan persaingan sehat atau urusan dengan kartel ini tidak mungkin tidak berhubungan dengan perumusan kebijakan. Dan pasti berhubungan. Penegakan hukum tidak berdiri sendiri. Jadi saya pernah menulis kalau tidak salah yang saya arahkan, kalau tidak ada kebijakan korektif yang digunakan untuk membenahi itu nggak akan pernah bisa. Masih ingat dulu zaman Pak Harmoko selalu mengumumkan dengan informasi harga, cabai keriting sekian, tomat gondol sekian. Nah sekarang informasi itu apa tidak ada? Ada, tapi memang tersebar di mana-mana sehingga tidak terlalu jelas kan. Nah, ketika informasi tidak jelas, sudah pasti mudah untuk dimainkan menjadi bahan. Ini ada masalah akses tadi begitu ya. Baik, Pak. Ini kan kalau kita bicara masalah, swasembada belum, apalagi dengan kedaulatan, apalagi dengan katakanlah merdeka dari impor pangan. Kalau ada kartel dan berperan besar dalam menentukan harga, jangan-jangan berarti kita memang dijajah oleh bangsa sendiri karena kartel-kartel ini yang kemudian membuat masalah mengenai kedelai, membuat masalah mengenai bahkan energi begitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda seperti itu ya. Tapi jangan menganggap bahwa bangsa sendiri pun tidak berdiri sendiri. Pasti ada berhubungan dong. Namanya juga importer pasti ada berhubungan dengan negara yang memasok itu. Kita sudah contoh tadi daging, kita sudah contoh tadi kedelai ya. Gula belum kita bahas secara detail, tapi esensinya memang ada seperti itu. Nah, apakah kita tidak ada ruang untuk keluar dari jebakan itu kan? Sebetulnya banyak. Kalau kita becus mengurus di dalam negeri ya, kalau kita mampu meningkatkan produktivitas dalam negeri kan kita nggak membahas masalah ini, Mas. Kalau kita di hulu mampu mengurusi benih dengan baik, mengurusi pupuk dengan baik, merangkul petani, mendorong petani, mungkin kita nggak akan berdiskusikan hal ini. Kita berdiskusi bagaimana menembus pasar-pasar dunia, kan keren kan misalnya. Itu kalau kita sudah berdaulat begitu ya, Pak Bustanul. Kalau Anda kemudian kita ingin bertanya bahwa apa saja sih Pak kegagalan-kegagalan negara dalam beberapa puluh tahun terakhir dalam hal kenapa sampai kita saat ini tidak merdeka atau belum merdeka dalam hal impor pangan? Apa saja kegagalan-kegagalan negara? Itu disebut istilahnya kegagalan negara itu state failure ya, kegagalan negara. Dimulai dari struktur yang monopoli ya. Dimulai dari non-governance ya, sampai kepada ya tadi ketiadaan informasi atau mungkin bahasa softnya itu asimetri informasi, itu bahasa softnya. Sampai yang keempat yang berhubungan dengan ya tadi penegakan hukum kita sudah bahas ya. Kita tidak bisa mengenforce aturan-aturan yang kita hasilkan sendiri. Itulah yang berhubungan dengan negara. Di samping itu di textbook disebut juga ada kegagalan pasar, ada market failure yang sehubungan dengan monopoli saya sebutkan. Kalau kegagalan negara secara umum banyak ya, jumlah tidak efisien birokrasi, tidak terlalu banyak, mungkin banyak orang yang nganggur yang gitu-gitu. Artinya birokrasi banyak yang nggak kerja, baca koran kan lain. Nah ya tadi kita fokus kepada yang berhubungan dengan pangan ya. Apakah mereka bisa dibenahi? Harusnya bisa dong. Harusnya bisa. Jadi kalau memang reward dan punishment juga sudah cukup kuat di situ, saya masih bisa berharap kita bukan hopeless gitu. Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah terhadap bagaimana intervensi asing yang memang menganggap bahwa Indonesia ini pasar yang potensial untuk memasarkan ya produk-produknya, justru kita sedapat mungkin harus memiliki antisipasi di situ. Barrier begitu ya.
Kalau bisa, misalnya yang kita kan ada persyaratan asuh untuk produk peternakan, aman, sehat, utuh, halal. Bikin aja halal gitu kan. Misalnya mereka sudah mencap halal, oh tidak, kita harus dengan kita seterusnya. Jadi ada NTB-nya, non tariff barrier yang perlu kita mainkan gitu. Baik, Pak Bustanul, sebelum kita mengakhiri dialog kita, apa rekomendasi Anda untuk kemudian pemerintahan baru nanti tentang bagaimana kita supaya merdeka dari impor pangan, apalagi menghadapi ini kan kedepannya banyak sekali permasalahan yang tentunya dihadapi oleh bangsa kita. Saya tadi sudah mulai sedikit menyampaikan rekomendasi, kita tingkatkan produksi ya. Kemudian yang kedua, gunakan inovasi lah ya, gunakan teknologi-teknologi baru, dimulai dari teknologi informasi sampai kepada teknologi peningkatan produktivitas tadi. Varietas baru kan kita sudah banyak menghasilkan. Disitulah kalau kita sekali lagi kalau kita produksi baik di dalam negeri, saya pikir bisa di situ. Salah satunya infrastruktur yang juga mungkin kunci untuk masalah konversi lahan. Iya, kita sudah bahas. Kalau 4 masalah yang kita bahas di awal itu tertangani semua, dari infrastruktur, alih fungsi lahan, kelembagaan gitu kan. Kalau itu kita selesaikan sampai kepada alih fungsi tadi, saya pikir mungkin kita bisa lepas. Tapi kan tidak berdiri sendiri. Saya ada usul itu untuk juga kembali memberdayakan universitas. Mungkin saya bias karena saya dari universitas. Jadi anggaplah universitas daerah itu sebagai partner. Kami kan punya teknologi, kami punya pengetahuan. Nah, bagaimana itu berpartner dengan birokrasi, mudah-mudahan pemerintahan baru dengarkan, kemudian bersama-sama ke lapangan. Toh kita memiliki tanggung jawab yang disebut pengabdian masyarakat. Itu wajib, kita kan punya tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, ini berpartner seperti itu. Karena lulusan-lulusan pertanian, pakar-pakar pertanian di Indonesia banyak ya Pak ya? Karena mereka tidak punya mainan ya, tidak punya ini, jadi kadang ngaco sendiri kan, kritik-kritik nggak karu-karuan. Kalau mereka kita ajak dirangkul, masih banyak mas potensi-potensi yang betul-betul mau mengabdi yang sebenarnya. Oke, itu juga mungkin menjadi salah satu harapan Anda terhadap pemerintahan baru nanti begitu ya, Pak ya? Jangan disepelekan lah gitu kan. Kami toh sebetulnya warga negara juga memiliki tanggung jawab yang sama sebetulnya untuk ikut berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Bustanul Arifin telah memberikan paparannya mengenai bagaimana kita agar merdeka dari impor pangan. Terima kasih Pak. Semoga kita menjadi merdeka, bangsa merdeka seutuhnya di bidang pangan. Dan pemirsa, spesial report menuju Indonesia Hebat dalam rangkaian memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami hanya di Berita 1.